Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana, NIM 2019 A1H1114, kelas 4C PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang penyajian data. Mata kuliah statistik. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data termasuk salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan. Hasil ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah untuk dibaca. Dalam statistik ada beberapa cara penyajian data yang dapat digunakan. Masing-masing cara penyajian data diperlukan untuk data yang tertentu. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini. Tujuan penyajian data. 7 cara penyajian data. Yang pertama, narasi. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, diagram lingkaran. Yang keempat, diagram batang. Yang kelima, diagram garis. Yang keenam, diagram gambar. Yang ketujuh, diagram pencar. Tujuan penyajian data: memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap, dipahami, dan dimengerti. Memudahkan observasi dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan kesimpulan dan keputusan lebih cepat, dan akurat. 7 cara penyajian data. Dalam statistik, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyajikan data antara lain. Yang pertama, narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi atau secara teks adalah penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran suatu penyakit daerah pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Data yang disajikan merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Penyajian dalam bentuk teks banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, dan lain-lain, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Yang kedua, tabel. Nilai frekuensi 506, 604, 707, 803, jumlah 20. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel mementingkan keakurat data karena setiap kolom dan baris pada tabel harus memuat informasi yang sangat detail. Sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Setiap tabel berisi judul tabel, judul setiap kolom, nilai data setiap kolom, dan sumber data. 3. Diagram lingkaran. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk sektor-sektor lingkaran. Total nilai diubah dalam sektor 360. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran sangat tepat untuk keperluan perbandingan. Cara pembuatannya yaitu, buatlah lingkaran dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Nyatakan data dalam bentuk derajat. Misalnya, data dalam jumlah orang. Apabila ada 60 orang, maka setiap orang akan memerlukan luas 360 derajat per 60 sama dengan 6 derajat. Hitung luas yang diperlukan oleh tiap kelompok data dalam lingkaran. Gambar luas kelompok dan data tersebut dalam lingkaran menggunakan busur derajat. Bisa dimulai dari sembarang titik. 4. Diagram batang. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan suatu diagram yang digambarkan menggunakan batang-batang persegi atau balok. Diagram ini cocok digunakan untuk kepentingan perbandingan. Diagram batang dapat memuat lebih dari satu jenis data. Dalam menggambar diagram batang,
membutuhkan sumber vertikal dan horizontal. Sumber vertikal dan horizontal dibagi menjadi beberapa yang sama. Yang kelima, diagram garis. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu data berkala atau berkelanjutan atau menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Misalnya, produksi, misal setiap tahun, jumlah kelahiran setiap tahun, dan lain-lain. Dalam diagram garis terdapat sumber vertikal, sumbu Y yang menunjukkan frekuensi, dan sumbu horizontal, sumbu X untuk menunjukkan variabel tertentu. Yang keenam, diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang dalam penyajian menyertakan gambar-gambar sebagai ilustrasi. Hal ini bertujuan agar diagram terlihat lebih menarik. Lambang yang dipilih biasanya tergantung pada karakteristik data. Baik, demikian presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.